Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati yang mulia Al-Habib Hussein bin Fikri Syahab yang sengaja kita undang dari Palembang, dan sama-sama sudah kita dengarkan tadi pemaparan atau mau'izatul hasanah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan memotivasi, menambah giroh semangat kita untuk mengaji, untuk belajar. Sebagaimana yang selalu saya pesan kepada kita semua, mengaji di mana saja. Jangan pilih-pilih guru, yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ngaji tauhid ramai, ngaji fikih biasa-biasa, ya. Harus semuanya, ngaji tauhid ramai, ngaji fikih ramai, ngaji tasawuf ramai. Itu baru namanya penuntut ilmu sejati. Ya, selagi gurunya masih sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, mengajilah di mana saja. Ya, itu pesannya. Mudah-mudahan pemaparan dari Al-Habib Hussein tadi dapat membuka, menumbuhkan giroh atau semangat kita untuk terus mengaji. Ya, kita harus punya moto di dalam hidup. Ya, kita mengaji sampai mati. Jangan dah mau mati baru mengaji, tapi itu pun jadi daripada tidak sama sekali. Itu. Ya, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kajian tauhid dengan membaca kitab Sirajul Huda, yang mana pembahasan kita sudah sampai daripada pembahasan sifatul ma'ani, yaitu sifat iradah, di halaman ke-14, baris yang ke-3 dari al-iradatu. Coba dibuka. Dengan dia Allah Ta'ala tentukan. Itu ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya mujibas sailin. Habis baterainya mungkin. Kita baca dulu ibarat kitabnya. Yang baru hadir malam ini sediakan bodrek. Dengan dia Allah Ta'ala tentukan mungkin dengan setengah daripada barang yang harus atasnya. Maka dengan perkataan dengan dia Allah Ta'ala tentukan, mungkin itu isyarat kepada ta'aluknya yang tanjizi qadim. Maka yaitu ditentukan Allah Ta'ala pada azali akan sesuatu dengan setengah daripada barang yang harus atasnya.
Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu iradah secara umum. Kita mengenal sifat ma'ani kudrah, yang mana tugas daripada sifat kudrah, ta'aluk hakiki daripada sifat kudrah adalah al-ijadu wal-i'damu. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, dan meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada. Menjadikan sesuatu yang ada menjadi tiada, menjadi sesuatu yang tiada menjadi ada, itu disebut dengan al-ijad. Dan meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada, itu disebut dengan al-i'dam, yang mana itu namanya taksir. Ya, jadi pada sifat kudrah itu taksir, pada sifat iradah itu takhsis, ya, menentukan. Jadi begini, saya pada masa azali itu apa? Masa di mana belum ada segala sesuatu, yang ada pada waktu itu hanya Allah Ta'ala saja. Itu namanya masa azali. Maka saya pada masa azali, ya, maka bisa saja saya tinggi, bisa saja saya pendek. Ya, ada dua kemungkinan. Ya, bisa saya tinggi, bisa saya pendek. Ya, suluhil qadim, patut tinggi, patut pendek. Kemudian Allah takhsis bahwa si fulan pendek. Ya, pentakhsisan itulah dia sifat iradah tadi. Ya, ini mengulang sedikit supaya menyambung. Kita pun kalau ingin membuat sesuatu, pasti kita merancang terlebih dahulu sebelum menjadikan sesuatu itu. Contoh, saya pengen makan bolu. Bisa jadi bolu coklat, bisa bolu pandan. Kemudian saya taksis, buat bolu pandan lah. Berarti kan ditentukan itu. Ya, merancang dulu. Nah, itulah sifat iradah tadi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjadikan alam ini, ya, misalnya alam ini, sebelum alam ini ada, yaitu pada masa azali, antara wujud dengan Adam itu sama, hadda sawa. Antara adanya dia dengan tiadanya sama. Maka Allah memilih untuk mengadakan alam ini. Memilih itulah yang disebut dengan takhsis. Jelas ya? Dan itulah hakikat daripada sifat iradah tadi. Maka secara tartib akal, ya, menurut tartib akal, kalau kudrah tadi taksir, menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Kita sekarang ada tidak? Ada. Dulu kita tak ada. Ada kita sekarang, itulah, ya, taksir daripada sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita sekarang ini itu menjadi taksir, bekas bagi sifat kudrah. Sebelum Allah menciptakan kita, tentu Allah merancang dulu. Ya, si fulan tinggi atau pendek. Sebelum Allah menciptakan fulan, antara, ya, patut tinggi, patut pendek itu hadda sawa, sama. Kemudian Allah takhsis si fulan pendek. Kemudian diciptakanlah si fulan dari tiada menjadi ada dengan kondisi ketika dia, ya, dewasa, fisiknya pendek, sesuai dengan apa yang ditakhsis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengulang kaji yang lalu. Maka akal kita memahami mana lebih dulu, taksir atau takhsis. Ya, taksir bagi sifat kudrah atau takhsis bagi sifat iradah. Akal kita memahamkan adalah takhsis bagi sifat iradah mendahului taksir, ya, bagi sifat kudrah. Karena kalau kita ingin membuat sesuatu, kita merancang dulu. Perancangan itulah takhsis. Sesudah matang perancangan tadi, barulah kita jadikan sesuatu yang nak kita buat. Itu namanya taksir.
Jadi secara tartib akal, ya, taksisnya sifat iradah itu mendahului bagi taksir sifat kudrah. Tapi ini hanya berlaku bagi akal kita saja, menurut akal kita saja. Adapun ya menurut sifat-sifat Allah tidak seperti itu. Ya. Adapun bagi sifat-sifat Allah tidak seperti itu. Jadi secara hakikat kita tidak boleh mengatakan iradah Allah lebih dahulu, ya, iradah dengan taksisnya mendahului, ya, taksir dengan kudrahnya. Kita tidak boleh mengatakan secara hakikat Allah Ta'ala sifatnya seperti itu, tidak boleh. Ya, paham ya? Ini hanya cerita tertib akal kita saja. Tapi secara hakikatnya wallahu a'lam bishawab. Karena setinggi apapun ilmu tauhidnya seseorang, dia tidak akan mengetahui hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi secara logika, kalau kita ingin membuat sesuatu, kita merancang terlebih dahulu apa yang ingin kita buat. Setelah matang perancangan tadi, barulah kita buat yang nak dijadikan tadi. Perancangan itulah iradah. Menjadikan atau mewujudkan dia dari tiada menjadi ada, itulah kudrah. Berarti kan taksis perancangan mendahului daripada taksir bagi sifat kudrah secara akal kita. Tapi ini sekali lagi saya ingatkan, ini hanya bagi akalnya kita saja. Adapun hakikat bagi sifat-sifat Allah tidak begitu, karena sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Paham kira-kira ya? Jadi hakikat bagi Allah Ta'ala wallahu a'lam. Tapi penjelasan iradah yaitu taksis secara umum. Nanti ada rinciannya, ta'aluk suluhil qadim, ta'aluk tanjizi hadis. Ini pendapat yang tahqiq. Ya, adapun pendapat yang kedua, ya, pendapat ulama yang dinamakan paham ibraj, ya, mereka menambahkan dengan ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat iradah. Nanti di kitab itu ada. Ya, itu dulu kita pahami. Sama, sifat wujud adalah sifat Allah yang pertama. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Bagi Allah, mati lagi nih. Berarti udah nih ngaji tauhidnya. Nah, udah kan? Bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat itu tak dapat tersusun-susun. Adapun susunan sifat wujud, qidam, baqa itu hanya bagi kita. Bagi Allah tidak seperti itu, karena sifat Allah dan zat Allah tidak bisa disusun-susun. Kenapa sifat wujud berada pada urutan pertama daripada sifat-sifat wajib bagi Allah? Wujud itu artinya ada. Kita imani, kita yakini dulu sesuatu yang akan dibahas, dia itu ada. Baru kita bisa membahas yang lainnya. Kalaulah sesuatu yang akan dibahas tidak kita yakini dia ada, untuk apa dibahas qidam, bakonya dan seterusnya? Yakini dulu Tuhan itu ada, baru bisa membahas qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya. Maka ulama berijtihad, ya, ulama tauhid berijtihad meletakkan sifat wujud sebagai urutan yang pertama, karena wujud itu artinya ada. Yakini dulu Tuhan itu ada, baru kita enak membahas yang lainnya. Kalau dia sudah tak percaya Tuhan itu ada, apa pula dibahas qidam, baqa dan seterusnya? Yakini dulu. Makanya sifat wujud berada pada urutan yang pertama. Tapi ini ijtihadnya ulama. Pada hakikatnya tidak seperti itu. Zat Allah tidak bisa disusun-susun. Sifat Allah juga tidak bisa disusun-susun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu dia. Nah, jadi tartib akal, ya, supaya memudahkan. Siapa ulama yang berijtihad menyusun dari urutan wujud qidam, baqa? Al-Imam Sanusi. Nah, tadi Imam Sanusi makan bareng sama kami. Mana bapak tuh tadi? Ya? Oh, ada. Saya pun kaget. Imam Sanusi katanya. Rupanya Pak Sanusi. Tabaruk dengan nama ulama itu bagus itu ya. Nah,
Jadi kalau punya anak kasih namanya nama ulama. Ya, jangan nama anak siapa anakmu Cristiano Ronaldo. Apa faedahnya? Ya, ganti itu. Ya. Atau nama-nama orang kafir lainnya. Kita harus bangga dengan Islam. Bangga dengan Islam. Sampai almarhum tuan guru kita, Al-Fadil Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid pernah menyampaikan, kalau punya anak laki-laki, sunnah dikasih nama Ahmad atau Muhammad. Ya, sunnah dikasih nama Ahmad ataupun Muhammad. Cristiano Ronaldo. Pakai Muhammad pula, Muhammad Cristiano Ronaldo. Ada-ada saja. Ya, bangga kita harus dengan Islam. Ganti nama anak tuh. Yang lebih parah waktu menabalkan nama. Ustaz, tolonglah tabalkan nama anak saya nih. Oh, boleh. Siapa nama anak bapak nih? Inilah di kertas nih. Abu Lahab. Ya. Dari mana apa dapat nama Abu Lahab nih? Dari Al-Quran lah Ustaz. Ya kan ada ayatnya. Tabbat syada Abi Lahab. Katanya. Jadi dibuat nama anaknya Abu Lahab dari Al-Quran. Ini perlu ngaji tauhid juga dia nih. Ya, sering-sering duduk di majelis. Ya, jadi dikasih nama anak Abu Lahab. Nah, baik. Jadi secara tartib akal kita saja, taksis dengan irodahnya mendahului daripada taksir bagi kudrohnya. Ya kan? Akal saja. Tapi bagi zat Allah tidak seperti itu. Wallahu a'lam biswab. Jadi irodah itu apa, Ustaz? Taksis. Taksis itu apa? Kita kalau nak membuat sesuatu, kita mesti merancang sesuatu itu dulu. Ibu-ibu kalau mau masak pun, dirancang dulu kan? Masak apalah nih besok? Ya, sayurnya. Jais ya, patut bayam, patut kangkung. Patut juga genjer, kan gitu kan? Kan macam sayur. Semalam udah sayur kangkung. Malam besok ya pagi ini ku masaklah sayur bayam. Kan berarti ditaksis itu. Ya dipilih apa yang nak dibuat? Bayam. Nah, pemilihan itulah sebetulnya irodah tadi. Ya. Jadi ada sifat kudroh, ada sifat irodah. Nah, kemudian taksis dengan irodah mendahului taksir bagi sifat kudroh. Nah, di sini di dalam kitab tadi kita baca dengan dia Allah Ta'ala tentukan. Tentukan itu maksudnya taksis. Buat tuh di bawah kitabnya. Supaya nanti kalau mengajar kitab ini paham maksudnya. Dengan dia Allah Ta'ala tentukan mungkin. Tentukan itu ya taksis itu tadi. Ya mungkin dengan setengah daripada barang yang harus. Atasnya barang yang jais baginya. Maka dengan perkataan dengan dia Allah Ta'ala tentukan mungkin itu isyarat kepada ta'aluk yang tanjizi qadim. Maka yaitu ditentukan Allah Ta'ala pada azali akan suatu dengan setengah daripada barang yang harus atasnya. Dan tiada bagi iroda itu ta'aluk tanjizi hadis pada qaul yang tahqiq. Nah, jadi intinya kesimpulannya begini. Terkait tentang ta'aluk. Apa itu ta'aluk? Sudah saya jelaskan pada sifat kudroh. Ya, definisi ta'aluk itu. Ya, sudah saya jelaskan pada sifat kudroh. Cahaya ini terang. Kenapa terang? Karena ada lampu, ada cahaya lampu. Maka terangnya ruangan ini ya berhubungan dia dengan cahaya pada lampu. Andai lampu dimatikan tak ada cahayanya, gelaplah ruangan ini. Berarti terang ruangan ini karena sebab apa? Ta'aluk dia kepada cahaya lampu. Itulah ta'aluk itu definisinya. Ya, itu cara mudahnya. Kalau pakai definisinya bingung. Inti sarinya aja langsung apa tuh ta'aluk. Itulah dia. Ya. Nah, sifat iradah menurut pendapat tahqiq. Kalau dalam ilmu fikih pendapat muktamad. Ya, dalam fikih nama istilahnya muktamad. Dalam tauhid istilahnya tahqiq. Jadi kita harus paham istilah-istilahnya. Ya, jangan nanti istilah tauhid dipakai kepada fikih, istilah fikih dipakai kepada tauhid. Walau sekali-sekali kadang juga ada, tapi itu jarang. Ya, yang sering kita temukan di dalam kitab Kifayatul Awam, seperti di dalam kitab Tuhfatul Murid,
Karena itu karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Yang kita kenal beliau juga seorang ahli fikih dengan kitab beliau Hasyiah Al-Bajuri. Ya, jadi kadang istilah tauhid itu masuk kepada fikih, fikih masuk kepada tauhid. Jadi pendapat yang paling kuat, ta'aluknya sifat iradah itu dua saja. Ta'aluk suluhil qadim dengan ta'aluk tanjizi qadim. Ya, menurut pendapat yang tahqiq, pendapat yang paling kuat. Tidak ada ta'aluk tanjizi hadis, tidak ada. Ya, yang ada dua, suluhil qadim, tanjizi qadim. Nah, itu dia. Kita baca lagi, biar banyak, karena ada yang request banyak baca Ustaz. Makin banyak saya baca, makin sedikit saya menjelaskan. Enak lah. Hah? Oh, jangan gitu. Sedikit baca tapi banyak penjelasan. Nah, baik. Kita lanjut dulu. Hanyalah ibrazun. Nah, ini tadi pendapat ulama yang disebut dengan ibraz. Yakni menyatakan jua pada ketika jadi demikian sesuatu bukan menentukan yang belum tentu. Ya, maka setengah loncat apa enggak kita baca? Ya kan? Maka setengah ulama dinamakan ini ibraz. Ya, bahwasanya ta'aluk tanjizi hadis. Maka nyatalah kita paham daripada yang demikian itu bahwasanya yang berbekas pada menjadikan dan menentukan itu zat semata-mata, tetapi dengan kudrah dan iradatnya. Pendapat yang muktamad atau tahqiq, sifat iradah hanya punya dua ta'aluk, suluhil qadim dengan tanjizi qadim. Ya, walau ada juga ulama yang mengatakan sifat iradah punya tiga ta'aluk. Ta'aluk suluhil qadim, ta'aluk tanjizi qadim, dan ta'aluk tanjizi hadis. Yang memasukkan tanjizi hadis sebagai ta'aluk sifat iradah itu disebut namanya kalangan ibraj. Ya, kalangan ibraj. Apa itu ta'aluk suluhil qadim, tanjizi qadim, ya, tanjizi hadis? Pembahasannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah kalau tentang ta'aluk-ta'aluknya kita jelaskan nanti. Ya, kita jelaskan dulu intisari tentang iradah ini, baru ta'aluk terakhir. Supaya pembahasan kita sistematis, ya, lebih mudah untuk dipahami. Walau disebut di awal tentang ta'aluk iradah suluhil qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis, tapi apa maknanya? Nanti penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah pun nanti malam Senin depan saya masuk lagi ya. Iya kan? Ya, Ustaz ya, dengan kitab Sirajul Huda. Kemari lagi insya Allah malam Senin yang akan datang. Ikut lagi ya, Habib. Ya, taat beliau, lelah. Insya Allah mudah-mudahan ya, jangan jerah beliau, banyak Habib-Habib nanti yang kemari insya Allah. Tadi saya teringat, saya dengan beliau tadi ziarah ke makam Syekh Muhammad Zain. Ya, sempat situ tawasul dengan segala macam, dan kami sempat sowan ke murid daripada Syekh Muhammad Zain. Siapa tadi namanya, Ustaz? Hah? Pak Haji Mukhyar. Ya, itu murid dari Tok Mak Zain ya. Nah, kita sempat tanya sekilas tentang Syekh Muhammad Zain, bahwa amalan rutin dari beliau ya adalah membaca Rotib Al-Haddad setiap ba'da Isya. Rotib Al-Haddad itu amalan para habaib. Berarti sebenarnya beliau itu sangat mencintai habaib. Dan memang benar beliau takzim kepada habaib. Ya, amalannya amalan habaib, Rotib Al-Haddad. Yang menyusun semalam ada kita sebut namanya Al-Imam Muhammad ya bin Alawi bin Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi ya Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ya, Rotib Al-Haddad. Ya, itu penuturan dari murid beliau. Ya, langsung. Ya, bahwasanya amalan daripada Syekh Muhammad Zain setiap malam ba'da Isya membaca Rotib Al-Haddad. Mari kita hidupkan di kampung kita ini membaca Rotibul Haddad. Nanti minta ijazah sama Habib. Ya, walaupun ijazah nanti ijazah secara ya umum aja, Habib, ya, enggak pakai tertulis supaya bisa cepat diamalkan. Kita hidupkan kembali amalan-amalannya para habaib yang sebenarnya sudah dibawa oleh Syekh Muhammad Zain.
Ya, jadi Syekh Muhammad Zain ngamalin Rotibul Haddad saya katakan, dan itu penuturan murid langsung beliau. Ya, Tuan Haji ya Mukhyar tadi. Ya, beliau membaca Rotibul Haddad. Saya kaget. Berarti memang secara tidak langsung beliau sudah pada masa itu mengenalkan kepada kita tentang habaib juriah Nabi. Cuma belum lagi pada waktu itu ada yang datang habaib kemari. Baru inilah habaib itu datang. Ya mungkin ini doa beliau yang lama-lama dulu. Iya bisa jadi kan? Itu tidak ya, kalau dalam tauhid jaiz itu kan? Ya, patut ada patut. Ya, itu jaiz. Kita hidupkan kembali di sini kampung ini. Ya, amalan tuan guru kita Syekh Muhammad Zain. Apa tuh Rotibul Haddad Ustaz? Yang punya HP Android nanti download di Play Store. Ya, cari Rotib Al-Haddad. Di-download, dibaca setiap ba'da maghrib atau ba'da isya. Nanti diijazahkan langsung oleh Habib. Ya, Habib Hussein bin Fikri Syahab. Mudah-mudahan kampung kita itu berkah. Saya banyak mendengar ya daripada kalam habaib. Ya, kiai-kiai habaib sepuh. Ya, jangan tinggalkan Rotibul Haddad. Salah satu amalan yang dapat mencegah berbagai macam penyakit, mau corona, mau virus apapun, bacalah Rotib Al-Haddad setiap hari. Ya, termasuk penyakit batin yang tak nampak. Ya, itu. Kenapa beliau baca Rotibul Haddad? Karena mungkin beliau paham tantangan dakwah secara batin di sini masih ada tantangannya. Ya, bukan dari secara zohir saja, tapi dari yang tak nampak pasti ada. Makanya beliau baca Rotibul Haddad sebagai benteng diri. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, coba kita amalkan kembali, kita hidupkan. Ya, amalan-amalan para habaib yang sejatinya sudah dibawa oleh tuan guru kita lama dulu, ya Syekh Muhammad Zain. Saya tanya lagi, apa amalan beliau? Ya, amalan beliau diantaranya membaca Subhanallah, ya Subhanallah ya Zal Jalali wal Ikram. Ya, kapan bacanya? Bebas kata beliau. Pokoknya kadang beliau lagi duduk, Subhanallah ya Zal Jalali wal Ikram, Subhanallah ya Zal Jalali wal Ikram. Kadang sambil jalan, ya Subhanallah ya Zal Jalali wal Ikram. Dan apalagi amalan yang dibaca Zain, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Itu ya kita amalkan. Ini warisan dari asli ulama kita yang kitabnya dalam proses pencetakan. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah ada kitab-kitab tauhid beliau yang sedang dicetak. Ya, Miftahus Sibyan dan kitab-kitab lainnya oleh cucu atau cicit ya, oleh cicit beliau Ustadz Fauji Ilyas yang ada di Medan. Ya, itu amalin tadi 3. Saya ingat nih jadinya, baca kembali, hidupkan kembali di kampung ini Rotibul Haddad. Ya, setiap rumah-rumah kita, anak-anak kita suruh baca Rotibul Haddad setiap ba'da maghrib ataupun ba'da isya. Ya, atau sebelum tidur, hidupkan kembali supaya rumah kita aman jauh dari bala. Ya, rumah kita aman jauh daripada ya penyakit-penyakit zahir maupun batin. Ya, ini amalan beliau. Saya ingatkan kembali, baca Rotibul Haddad. Mulai besok hidupkan di rumah-rumah kita kembali supaya ya cahaya-cahayanya kembali muncul daripada pintu-pintu rumah kita. Ya, insyaallah amalin. Nanti kita minta ijazah. Ya, bisa ya Bib ya, di akhir nanti majelis ya kita minta beliau mengijazahkan Rotibul Haddad. Sekarang nanti ya di-download aja dari Play Store. Ya, kalau nggak ada nanti pertemuan malam Senin akan datang. Berapa banyak ini? Biar saya fotokopikan, saya bagi. Ya, Rotibul Haddad. Karena orang tua nih kadang HP-nya kan tak semua Android. HP tinut gitu ya. Udah jadilah, yang penting bisa halo kan gitu ya. Nanti saya bawa fotokopinya. Ya, tapi upaya ikhtiar kita memang betul-betul mau ngamalin. Ya, coba suruh anak kita yang punya HP Android downloadkan dulu, tulis di buku tulis, dibaca mulai besok ya. Insyaallah nanti diijazahkan oleh beliau. Nah, baik. Beliau Syekh Muhammad Zain itu termasuk wali min auliya illahi ta'ala. Dan itu masyhur. Ya, masyhur termasuk dari salah satu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kata ya tuan guru ya Mukhyar tadi, Mukhyar ya tadi. Beliau itu dalam sehari bisa 2 kali pulang balik ke Mekah. Ya, itu ya karomah khawarikul adat, keluar dari kebiasaan manusia secara umum. Dan kita tahu ulama yang punya karomah itu banyak memang. Salah satunya yang pernah saya dengar dari guru kita,
ya, pendiri pondok pesantren Muara Mais di Purbabaru. Ada orang Purbabaru sini tahu? Syekh Muara Mais pernah suatu ketika lagi ngaji, lagi majelis seperti ini. Tiba-tiba beliau menghentikan majelisnya, ya, beliau berkata kepada santri-santri beliau di kala itu, Ka'bah kebakaran. Pernah nggak Ka'bah kebakaran? Ya, saya tinggal dulu kalian, saya mau ke sana. Beliau masuk kamar. Ya, dalam berapa masa, berapa jam keluar lagi basah bajunya semua udah berdebu-debu. Ya, itu wali. Ya, kalau wali itu cepat aja nak kemana. Ya, namanya ilmu melipat bumi. Ya, ilmu wali. Nah, kalau kita jangan pula masuk kamar, tak balik-balik ya. Udah mati pula di dalam tuh. Jangan cuba-cuba. Ya, nah, kalau wali mungkin iyalah. Dan itu bukan 1-2 orang wali yang punya karomah seperti itu. Dan ternyata kita dengar tadi waktu penuturan daripada murid beliau, ya, beliau sehari bisa 2 kali ke Mekah. Dan itu bukan cerita aja. Memang beliau bawa bukti, bawa minyak wangi Istanbul. Itu nggak ada pada masa itu selain ada di Mekah dijual. Ya, selalu bawa minyak wangi itu. Nah, itu menjadi bukti kalau betul-betul beliau ke Mekah. Ya, nah, jangan pula nanti habis pulang mengaji tauhid hari Jumat, ya kan, kitab Sirajul Huda belum khatam. Ya, Ustadz Isa di mana sholat Jumat tadi? Di Mekah katanya. Wah, itu wali gila itu. Ya, wali gila. Tapi tidak dipungkiri ada. Ya, tapi kalau macam kita nih wali-wali daya masih makom kita. Ya, bukan wali Allah, masih wali-wali daya atau wali murid. Ya, ingat ya masyarakat khususnya Medang Deras, hidupkan kembali 3 amalan dari Tuan Guru kita Syekh Muhammad Zain. Ya, membaca Rotibul Haddad. Kalau kita baca, hidupkan kembali Rotibul Haddad di rumah-rumah kita, jauh bala dari kampung kita ini, insya Allah. Ya, musibah, penyakit, virus, insya Allah jauh. Ya, jauh. Hidupkan kembali. Saya mohon nih, mohon saya. Ya, saya minta dengan sebenar-benarnya. Hidupkan kembali Rotibul Haddad. Itu yang paling utama. Ya, kedua, banyakin baca Subhanallah ya Zal Jalali wal Ikram. Itu masing-masing lah. Tapi mohon dengan sangat Rotibul Haddad itu tadi, itu amalan para habaib. Berarti secara tidak langsung beliau sangat dekat dengan habaib. Iya, ngajinya di mana beliau belajar? Di Makkatul Mukarramah. Dulu belum ada Wahabi. Ya, jadi habaib itu banyak di sana. Ya, ini pesan khusus untuk kita masyarakat Medang Deras ya Ustaz dan sekitarnya. Ya, hidupkanlah kembali ya amalan Rotibul Haddad di rumah-rumah kita. Ya, udah berapa kali saya ulang-ulang pesan itu. Itu menunjukkan syahdan kalau dalam kitab Arab Melayu, ya, atau tanbih. Ayo, udah jam 10. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pendapat yang tahqiq ta'aluk sifat iradah itu berapa? 2 saja. Ta'aluk suluhil qadim dengan ta'aluk tanjizi qadim. Adapun pendapat yang mengatakan ada ta'aluk tanjizi hadis, itu pendapat kalangan ulama yang disebut dengan golongan ibraj. Dan itu qaulul dhaif. Ya, tapi nggak sampai kafir, enggak. Ikhtilaf dalam masalah itu aja nggak sampai kafir. Nah, kemudian terakhir dikatakan di dalam kitab ini tadi menisbahkan, menyandarkan takhsis itu bagi iradah dan menisbahkan taksir bagi kudrah, ya, atau ijad tadi, ya, taksir itu kan menjadikan sesuatu dari tiada menjadi ada, itu majaz, kiasan aja. Ketika kita katakan siapa yang mentaksir, ya, mengatakan taksir bagi sifat kudrah, itu majaz. Mengatakan taksis bagi iradah itu juga majaz, kiasan. Kenapa demikian? Karena hakikatnya yang mentaksis dan mentaksir adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat iradah dan sifat kudrah, atau sifat kudrah dan sifat iradah. Jadi taksis itu bagi zat, bukan bagi sifat. Taksir itu juga bagi zat, bukan bagi sifat. Contoh kita katakan, sifat kudrah tugasnya apa?
menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Itu disebut dengan taksir tadi. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan alam ini? Jawabannya pasti Allah. Itu menunjukkan taksir itu bagi zat. Tidak pernah sejarahnya, ya, ketika ditanya siapa menjadikan alam, sifat kudrah, nggak pernah. Ya, pasti siapa yang menjadikan alam? Allah. Itu menunjukkan taksir dan taksis bagi zat, bukan bagi sifat. Ya, nah, itu perlu kita pahami karena bisa rusak iman di sini. Ya, kalau salah i'tikad, iman kita rusak. Taksis, taksir bagi zat. Ya, zat yang memiliki sifat. Contoh, siapa yang melihat? Yang melihat itu menggunakan apa kita melihat? Mata. Ketika ditanya, siapa tadi malam yang melihat Habib Hussein? Bukan jawabannya mata, 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 mata. Kan gitu. Siapa yang melihat Habib Hussein? Saya, dia, dia. Kan berarti zat yang memiliki sifat. Yang mana dengan sifat itu dia melihat. Jadi taksis taksir itu bagi zat, bukan bagi sifat. Siapa yang mengiktikadkan taksis bagi sifat, kafir. Siapa yang mengiktikadkan taksir bagi sifat, kafir. Atau taksir dan taksis bagi zat bersama dengan sifat, itu juga kafir. Siapa yang kita hadir ke majelis ini atas kehendak Allah bersama dengan kudrah dan iradanya. Rusak apa enggak imannya? Coba ya. Bersama berarti menyamakan zat dengan sifat. Rusak. Bahasa yang benar, kita hadir ke majelis ini ya karena zat Allah yang memiliki sifat kudrah, sifat iradah, yang ta'aluk kedua sifat itu hanya kepada perkara yang mungkin, tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Usaha dari saya tidak meninggalkan hukum adat. Kalau meninggalkan hukum adat, Mu'tazilah. Nah, nanti kalau mau tahu Mu'tazilah itu apa, hadir aja terus. Ya, hadir ngaji di sini. Sampai nanti sifat basor, ya, ketahuan mana yang Mu'tazilah, mana yang tidak. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita terus mengaji. Ya, jadi itu dia. Jadi intinya kesimpulannya penutup, taksir bagi sifat kudrah, taksis bagi sifat iradah itu majas. Ya, kiasan aja. Hakikatnya taksis bagi zat, taksir bagi zat. Jangan dikatakan ya taksir itu bagi sifat atau taksis bagi sifat, nanti kita dihukumi kafir. Ya, nah, ini perlu kita belajar tauhid supaya kita paham. Siapa yang membuat minum ini, Ustadz Isa? Kan gitu pertanyaannya. Yang membuat minum ini bahasa tauhidnya. Yang membuat minum ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat, bukan bersama, ya, yang bersifat kudrah iradah. Yang mana sifat kudrah iradah itu hanya ta'aluk kepada yang mungkin, tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Usaha dari saya. Ini bahasa tauhid. Cuma kalau kita bercakap sama orang pakai majas aja. Ya. Nanti pulang-pulang mengaji tanya omaknya. Nah, siapa memasak nasi? Memasak nasi adalah Allah Ta'ala yang memiliki sifat kudrah dan iradah. Yang kedua sifat itu ta'aluk hanya kepada yang jaiz, tidak ta'aluk kepada yang wajib dan mustahil. Usaha dari saya. Jangan kau mengaji lagi tempat Toke Jali. Gilo kau ku tengok katanya. Ya? Padahal bahasa tauhid itu betul, itulah bahasa hakikat. Cuma kita pakai bahasa majas aja. Siapa yang memasak nasi ini? Nak, lisan mengatakan saya, hati Allah. Kan gitu kan? Udah pernah kita bahas pada sifat kudrah. Siapa yang memasak nasi? Nak, saya, Mak. Ya, nah, walaupun kita yakini di hati, ya, Allah yang memiliki sifat kudrah dan iradah. Nah, tapi kalau dia yakini siapa yang masak nasi? Di lisan saya, di hati memang dia yang merasa menciptakan taksir itu. Itu juga rusak imannya. Nah, jadi kalau bicara sama orang awam cukup pakai bahasa majas, ya. Nah, jangan nanti ya pakai bahasa tauhid
beli misop. Ya, siapa yang buat misop nih, Wak? Yang membuat misop adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kudrah dan iradah. Yang kedua, sifat tersebut ta'aluk hanya kepada perkara yang jaiz, tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Usaha dari saya, kan gitu kan? Nah, jangan kau beli misop tempat Cik Minah tuh, gila dia aku tengok katanya. Nah, baik, wallahu alam bisawab. Untuk malam ini kita padakan dulu sampai situ dulu. Insya Allah malam Senin yang akan datang kita kupas tuntas ta'aluk iradah suluhil qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis beserta ada mutaqabalat itu ya, dalam kajian tauhid itu al mumkinatul mutaqabilat, yaitu nanti apa itu, ada 12 macam dia ya, al mumkinatul mutaqabilat dalam iradah itu ada 12 macam. Insya Allah minggu yang akan datang.